Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif akhir semester ganjil untuk bab yang pertama, yaitu bilangan bulat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Bilangan bulat. Untuk soal yang pertama, bilangan berikut yang bukan termasuk bilangan positif maupun negatif adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, bilangan bulat itu dapat kita gambarkan pada garis bilangan berikut ini. Bilangan bulat itu terbagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif yang letaknya berada di sebelah kanan 0, kemudian bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang letaknya berada di sebelah kiri 0. Dan yang ketiga adalah bilangan 0. Nah, di mana bilangan 0 ini tidak termasuk ke dalam bilangan positif maupun bilangan negatif. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, berikutnya soal yang kedua. Bilangan yang nilainya terkecil dari 5, 0, 1, 2, 3, 7, negatif 8, negatif 9 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui besar kecilnya suatu bilangan, maka kita gambarkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan berikut ini. Nah, pada garis bilangan ini, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Sehingga kita letakkan bilangan-bilangan ini pada garis bilangan, yaitu 5, 0, 1, 2, 3, 7, negatif 8, dan negatif 9. Nah, bilangan yang terkecil itu adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri. Nah, di sini terlihat bahwa yang terletak di sebelah kiri itu adalah negatif 9. Sehingga negatif 9 itu adalah bilangan terkecil dibandingkan bilangan-bilangan lainnya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Suhu 9 derajat di bawah 0 jika dinyatakan dalam bilangan bulat itu menjadi, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita buat garis bilangan secara vertikal, yaitu sebagai berikut. Nah, pada garis bilangan ini semakin ke atas, maka nilainya itu akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, 9 derajat di bawah 0 itu berarti negatif 9 derajat. Jadi, jawabannya adalah A. Berikutnya soal yang keempat. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita gambarkan pada garis bilangan berikut ini. Nah, di mana semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah negatif 8 itu lebih besar dari negatif 6? Maka kita gambarkan negatif 8 dan negatif 6 pada garis bilangan ini. Nah, karena negatif 8 itu berada di sebelah kiri dari negatif 6, maka negatif 8 itu lebih kecil dari negatif 6. Sehingga pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Berikutnya pernyataan yang kedua.
Apakah negatif 12 lebih kecil dari negatif 2? Maka kita gambarkan negatif 12 dan negatif 2 pada garis bilangan berikut ini. Nah, karena negatif 12 itu berada di sebelah kiri dari negatif 2, maka negatif 12 lebih kecil dari negatif 2. Sehingga pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Berikutnya pernyataan yang ketiga. Apakah 6 lebih kecil dari 0? Maka kita gambarkan 6 dan 0 pada garis bilangan berikut. Nah, karena 6 berada di sebelah kanan dari 0, maka 6 itu lebih besar dari 0. Sehingga pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Nah, terakhir pernyataan yang keempat. Apakah 10 lebih besar dari negatif 10? Maka kita gambarkan 10 dan negatif 10 pada garis bilangan berikut. Nah, karena 10 itu berada di sebelah kanan dari negatif 10, maka 10 lebih besar dari negatif 10. Sehingga pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Nah, dari uraian ini maka pernyataan yang bernilai benar itu adalah pernyataan 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal yang kelima. Dalam suatu permainan, seorang pemain mendapat nilai 20, negatif 70, negatif 50, negatif 10, dan 180. Jumlah nilai yang didapat pemain tersebut adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Karena yang ditanyakan adalah jumlah, maka tinggal kita jumlahkan saja semua bilangan ini, yaitu 20 ditambah negatif 70, ditambah negatif 50, ditambah negatif 10, ditambah 180. Nah, hasil dari 20 ditambah negatif 70. Nah, ini artinya sama dengan 20 dikurang 70. Hasilnya adalah negatif 50. Kemudian, negatif 50 ditambah dengan negatif 50, hasilnya adalah negatif 100. Selanjutnya, negatif 100 ditambah dengan negatif 10, hasilnya adalah negatif 110. Terakhir, negatif 110 ditambah 180, artinya 180 dikurang dengan 110. Hasilnya adalah 70. Sehingga jumlah nilainya adalah 70. Jadi jawabannya adalah C. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang keenam. Di antara perhitungan berikut, yang hasilnya bilangan negatif adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita hitung satu persatu penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan ini. Untuk pilihan jawaban yang A, 26 ditambah negatif 24. Nah, positif dikali dengan negatif, itu hasilnya adalah negatif. Maka ini sama dengan 26 dikurang 24. Hasilnya adalah 2. Berikutnya pilihan jawaban yang B. Negatif 46 ditambah 50. Nah, dengan menggunakan sifat komutatif, maka dapat kita nyatakan menjadi 50 dikurang 46. Hasilnya adalah 4. Berikutnya untuk pilihan jawaban yang C. Negatif 50 dikurang negatif 56. Nah, perhatikan bahwa negatif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga pernyataan ini dapat kita nyatakan menjadi negatif 50 ditambah 56. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat komutatif, maka dapat kita nyatakan menjadi 56 dikurang 50. Hasilnya adalah 6. Nah, terakhir 36 dikurang 42.
Karena 36 ini lebih kecil dari 46, maka hasil pengurangannya nanti akan bernilai negatif. Nah, untuk menghitungnya tinggal kita balik menjadi negatif 46 dikurang 36. Hasilnya adalah negatif 8. Maka pilihan jawaban yang D ini hasilnya bernilai negatif. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal yang ketujuh. Hasil dari 66 ditambah 11 dikali negatif 5 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, yang didahulukan itu adalah operasi perkalian, karena operasi perkalian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan. Maka di sini bisa kita tuliskan tanda kurung antara operasi perkalian 11 dikali negatif 5. Nah, hasil dari 11 dikali negatif 5 adalah negatif 55. Sehingga didapat 66 ditambah negatif 55. Nah, selanjutnya positif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Sehingga didapat 66 dikurang 55, hasilnya adalah 11. Jadi jawabannya adalah D. Nah, berikutnya soal yang ke-8. Riri berlari pada suatu lintasan lurus sejauh 80 meter. Kemudian mundur sejauh 32 meter dan maju lagi sejauh 12 meter. Jarak Riri dari titik awal adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, mula-mula Riri itu berada pada posisi 0 meter. Kemudian berlari lurus sejauh 80 meter. Maka nilainya adalah positif 80 meter. Kemudian mundur sejauh 32 meter. Maka nilainya adalah negatif 32 meter. Kemudian maju lagi sejauh 12 meter. Maka nilainya adalah positif 12 meter. Nah, untuk mencari jarak Riri dari titik awal, maka tinggal kita jumlahkan saja bilangan tersebut, yaitu 80 meter ditambah negatif 32 meter ditambah 12 meter. Nah, 80 meter dikurang dengan 32 meter itu hasilnya adalah 48 meter. Kemudian 48 meter ditambah 12 meter hasilnya adalah 60 meter. Jadi jarak Riri dari titik awal adalah 60 meter. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal yang ke-9. Faktor prima dari bilangan 396 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukan faktor prima, maka kita buat pohon faktor dari 396 dengan cara membagi bilangan 396 dengan bilangan-bilangan prima, yaitu sebagai berikut. Nah, 396 pertama akan kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 198. Nah, selanjutnya 198 ini masih bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 99. Nah, selanjutnya 99 ini tidak bisa lagi kita bagi dengan 2. Maka tinggal kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Hasilnya adalah 33. Selanjutnya 33 kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya adalah 11. Nah, karena 11 adalah bilangan prima, maka pembagian kita hentikan sampai di sini. Nah, berdasarkan pohon faktor ini terlihat bahwa faktor primanya itu adalah 2, 3, dan 11. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, terakhir soal yang ke-10. EPB dari 48 dan 88 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari EPB, kita bisa menggunakan dua cara. Nah, di sini akan saya gunakan cara sebagai berikut. Nah, pertama, kita tentukan faktor-faktor dari 48 dan 88.
Nah, faktor dari 48 dan 88 itu artinya 48 dan 88 itu bisa kita bagi dengan bilangan apa saja. Nah, untuk faktor dari 48. Nah, 48 itu bisa kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Nah, sedangkan faktor dari 88 adalah 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, dan 88. Nah, langkah yang kedua kita cari faktor persekutuan, yaitu faktor-faktor yang ada pada 48 dan 88 yang sama. Nah, di sini yang sama itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Maka di sini faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, langkah terakhir tinggal kita cari faktor persekutuan yang nilainya paling besar di antara 1, 2, 4, dan 8. Nah, di sini 8 adalah nilai yang terbesar. Maka EPB-nya adalah 8. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif akhir semester ganjil untuk bab yang pertama, yaitu bilangan bulat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.